Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Trivoka dan Ibu Risdika Mardiana selaku dosen mata kuliah LPI, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu dari kelompok 13 yang terdiri dari Hana Sofa Jaya Putri, Muhammad Arya, Rohmah Konita, dan Efkar Hidayat. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai klasifikasi dan kategori menggunakan penalaran induktif. Mengenai tabel Patrik 1, penarikan kesimpulan. Baik, langsung aja ke nomor 1 yang akan disampaikan oleh rekan saya, Rohmah Konita. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Arya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang ada pada tabel nomor 1. Kasus yang pertama adalah pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan penghitungan suara pemilu dengan metode quick count. Dari data 10 lembaga yang melakukan quick count mengungkapkan bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf memperoleh suara sekitar 50% sampai 58%, dan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Bagaimana prediksi hasil akhirnya? Di sini dapat diambil premis yang pertama, pada pemilihan umum presiden tahun 2019, berbagai lembaga survei melakukan penghitungan suara pemilu dengan metode quick count. Kemudian, premis nomor 2, dari data 10 lembaga yang melakukan quick count, pasangan Jokowi Ma'ruf itu memperoleh suara sekitar 50% sampai 58%, sedangkan pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara sekitar 42% sampai 49%. Kesimpulan yang dapat diambil dari premis yang sudah dijabarkan tadi adalah bahwa pada pemilihan umum presiden tahun 2019, hasil perolehan suara pasangan Jokowi Ma'ruf lebih unggul daripada pasangan Prabowo Sandi. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa pemilihan umum presiden pada tahun 2019 dimenangkan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf. Untuk kasus nomor 2, saya serahkan kepada rekan saya, dipersilakan. Oke, untuk kasus nomor 2, saya akan menjelaskan tentang kasus. Hari ini pukul 10 pagi Anda mendengarkan suara bel dari sekolah yang ada di dekat rumah Anda, lalu melihat para siswa keluar dan bermain. Di hari berikutnya Anda melihat hal yang sama. Anda melihat situasi yang sama selama seminggu berturut-turut. Apa yang Anda simpulkan? Dan premis yang pertama yakni adalah pukul 10 pagi terdengar suara bel dari sekolah dekat rumah. Yang kedua adalah para siswa keluar dan bermain. Dan kesimpulannya adalah pada pukul 10 pagi para siswa keluar dari sekolah dan bermain. Nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya izin membacakan mengenai kasus nomor 3 ya. Eh, yang pertama ada Atta Halilintar mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Ria Ricis mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscribers di kanal YouTube. Premis-premis yang telah kami temukan, yang pertama, Atta Halilintar mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Premis kedua yaitu Ria Ricis mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Premis yang ketiga yaitu Raffi Ahmad mendapatkan gold play button setelah mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari premis yang telah kami temukan yaitu Atta Halilintar, Ria Ricis, dan Raffi Ahmad mendapatkan gold play button ketika mendapatkan 1 juta subscriber di kanal YouTube. Selanjutnya, kasus nomor 4 akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan membacakan kasus yang keempat. Seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Sebelum meninggal, siswa ini dikabarkan sering diejek dan dicemooh oleh teman-teman kelasnya karena memiliki badan yang gemuk. Selain itu, ia juga sering dipermalukan setiap kali makan di kantin. Menurut guru, kondisi ini
terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah tersebut. Siswa ini awalnya sangat ceria, namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam. Hingga peristiwa tersebut terjadi, menurut Anda, apa penyebab siswa tersebut meninggal? Nah, premis-premis yang dapat kita ambil, yang pertama, seorang siswa di sekolah A ditemukan meninggal setelah melompat dari lantai 4 sekolahnya. Yang kedua, siswa ini sering diejek dan dicemooh oleh teman-teman sekelasnya karena memiliki badan yang gemuk. Yang ketiga, siswa ini juga sering dipermalukan setiap kali makan di kantin. Yang keempat, kondisi ini terjadi setiap hari semenjak ia pindah ke sekolah tersebut. Yang kelima, siswa ini awalnya sangat ceria, namun perlahan menjadi pemurung dan sangat pendiam. Kesimpulan yang dapat kami ambil, siswa tersebut meninggal akibat depresi yang disebabkan oleh ejekan dan perundungan yang dialami di sekolah, yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosionalnya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada presentator ya. Selanjutnya kami akan membahas mengenai tabel 4.2, yaitu mengenai analisis kasus yang telah kami cari dan telah kami telah mengenai premis dan kesimpulannya. Untuk nomor pertama, saya persilahkan kembali kepada rekan saya, Rohma Kaunita. Dipersilahkan. Ya, baik. Kemudian kasus pertama yaitu pada awalnya Gitasaf melontarkan pernyataan bahwa tidak memiliki anak merupakan cara awet muda alias menghindari penuaan secara alami. Pernyataan tersebut merupakan respons Gitasaf kepada para pengikutnya di Instagram yang memuji bahwa Gitasaf terlihat muda meski umurnya sudah 30 tahun. Dari hal tersebutlah kemudian publik meresponsnya dengan berbagai opini. Premis yang dapat diambil dari kasus tersebut, yang pertama adalah Gitasaf melontarkan pernyataan bahwa tidak memiliki anak merupakan cara awet muda alias menghindari penuaan secara alami. Premis kedua, pernyataan tersebut merupakan respons Gitasaf kepada para pengikutnya di Instagram yang memuji bahwa Gitasaf terlihat muda meski umurnya sudah menginjak 30 tahun. Premis ketiga, publik memberikan berbagai opini sebagai respons terhadap pernyataan Gitasaf. Dan kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa premis yang sudah dijabarkan adalah Gitasaf membuat pernyataan bahwa tidak memiliki anak merupakan cara awet muda atau cara menghindari penuaan secara alami sekaligus jawaban yang dilontarkan dari komentar para pengikutnya. Kasus ini diambil yang bersumber dari tirto.id. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Rahma Konita. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kasus yang kedua, yakni DPR menyatakan tegas larangan nikah berbeda agama di UU Perkawinan tidak melanggar HAM. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi untuk Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Sidang Judicial Review itu diajukan oleh warga Papua Ramos Petek yang mengaku gagal menikah kasihnya yang Muslim karena terhambat UU Perkawinan. Menurut Ramos Petek, aturan itu bertentangan dengan pasal Undang-Undang 10 HAM. Premis yakni adalah premis yang pertama, DPR menyatakan bahwa larangan nikah berbeda agama di Undang-Undang Perkawinan tidak melanggar HAM. Yang kedua, pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi untuk Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Premis yang ketiga yakni sidang Judicial Review tersebut diajukan oleh warga Papua Ramos Petek yang mengaku gagal nikahi kekasihnya yang Muslim karena terhambat Undang-Undang Perkawinan. Premis yang keempat, Ramos Petek berpendapat bahwa larangan nikah berbeda agama bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang HAM. Dan kesimpulannya yakni perkawinan tidak melanggar HAM yang disampaikan DPR bertentangan
dengan pasal 10 Undang-Undang HAM. Dan sumber ini saya ambil dari detiknews.com dan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara FKR ya. Saya izin lanjutkan nomor 3. Kasus nomor 3 itu perkembangan spektakuler artificial intelligence atau AI telah maksud saya perkembangan spektakuler artificial intelligence atau AI telah merambah ke berbagai sisi kehidupan. Terakhir, AI telah menjadi isu menarik terkait pelayanan jasa hukum. Bahkan sebagai kuasa hukum dalam proses beracara di pengadilan dalam bentuk chatbot. Chatbot adalah program komputer dengan menggunakan kecerdasan. Ya, maaf saya ulangi ya, karena terkendala dari awal. Perkembangan spektakuler artificial intelligence atau AI telah merambah ke berbagai sisi kehidupan. Terakhir, AI telah menjadi isu menarik terkait pelayanan jasa hukum. Bahkan sebagai kuasa hukum dalam proses beracara di pengadilan dalam bentuk chatbot. Chatbot adalah program komputer dengan menggunakan kecerdasan buatan AI dan pemrosesan bahasa secara natural atau Natural Language Processing atau NLP untuk memahami instruksi dan pertanyaan pelanggan, mengotomatisasi tanggapannya, dan mensimulasikan percakapan manusia. Berbeda dengan pemanfaatan chatbot untuk para pengacara di kantor hukum yang relatif tanpa kontroversi. Pemanfaatan chatbot di pengadilan akhir-akhir ini menjadi isu panas di Amerika Serikat. Hal ini terjadi setelah Joshua Browder menciptakan chatbot berupa robot pengacara yang bisa berperan sebagai kuasa hukum di pengadilan. Premis-premis yang telah kami temukan dalam kasus ini, pertama, ada artificial intelligence atau AI berkembang pesat dan telah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Kedua, AI menjadi isu menarik terkait pelayanan jasa hukum, termasuk sebagai kuasa hukum dalam proses beracara di pengadilan dalam bentuk chatbot. Nah, yang ketiga, chatbot adalah program komputer dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan pemrosesan bahasa secara natural atau Natural Language Processing untuk memahami instruksi dan pertanyaan pelanggan, mengotomatisasi percakapan manusia. Yang keempat, ada pemanfaatan chatbot untuk para pengacara di kantor hukum yang relatif tanpa kontroversi. Yang kelima adalah ada Joshua Browder menciptakan chatbot berupa robot pengacara yang bisa berperan sebagai kuasa hukum di pengadilan. Premis keenam ada pemanfaatan chatbot di pengadilan oleh Joshua Browder menjadi isu panas di Amerika Serikat. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari kasus ini adalah chatbot yang menggunakan kecerdasan AI menjadi isu panas di Amerika Serikat karena pemanfaatan yang dijadikan robot pengacara yang bisa berperan sebagai kuasa hukum di pengadilan. Sumber yang kami ambil dari kompas.com. Untuk kasus selanjutnya atau kasus nomor 4 akan disampaikan oleh rekan saya. Bedanya saya persilakan. Oke, baik. Kita mulai ke kasus yang terakhir, kasus keempat. Polemik terkait pernyataan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait pengajian ibu-ibu dan pengentasan stunning berbuntut panjang. Jajaran elit pengurus PDIP turun tangan mengklarifikasi pernyataan Megawati. Jajaran elit PDIP mengcounter pendapat dan penilaian sejumlah tokoh dari berbagai kalangan yang dianggap menyudutkan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP tersebut terkait pernyataan tentang ibu-ibu pengajian. Pengajar sekaligus pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai hal tersebut menandakan sudah mulai memanasnya pertarungan politik. Dia menganggap wajar jika jajaran elit PDIP membela ketua umumnya dari serangan lawan politik. Premis-premis yang dapat kita ambil. Yang pertama, Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuat
pernyataan terkait pengajian ibu-ibu dan pengentasan stunting. Yang kedua, pernyataan tersebut menimbulkan polemik dan jajaran elit PDIP mengklarifikasi pernyataan tersebut. Dan yang ketiga, sejumlah tokoh dari berbagai kalangan menilai pernyataan Megawati tersebut kontroversial dan menyudutkan terkait pernyataan tentang ibu-ibu pengajian. Yang keempat, pengajaran sekaligus pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menganggap bahwa hal tersebut menandakan mulai memanasnya pertarungan politik dan wajar jika jajaran elit PDIP membela ketua umum dari serangan lawan politiknya. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu jajaran elit pengurus PDIP yang turun tangan untuk mengklarifikasi polemik terkait pernyataan Presiden kelima RI merupakan tanda-tanda sudah memanasnya pertarungan politik. Sumber yang kami ambil dari liputan6.com. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para presentator yang sudah mempresentasikan kasus-kasus yang sudah kita cari bersama. Dan di sini ada refleksi kasus ya, dari kasus pertama sampai kasus keempat yang izin saya bacakan. Pada kasus ke-1, situasi yang disajikan berupa kontroversi terkait opini yang disampaikan oleh suatu pihak bahwa child free merupakan cara awet muda. Akibat yang ditimbulkan adalah banyaknya pihak masyarakat, terutama para ibu, yang menentang opini tersebut. Situasi ini masuk ke dalam isu hak kebebasan berpendapat. Pada kasus kedua, situasi yang disajikan berupa masalah larangan nikah beda agama yang menjadi sengketa dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi atau MK. Situasi ini masuk ke dalam isu hak asasi manusia atau disingkat HAM. Pada kasus 3, situasi yang disajikan berupa pemanfaatan kecerdasan buatan AI dan pemrosesan bahasa secara natural atau natural language processing dalam pelayanan jasa hukum, pemanfaatan chatbot yang menggunakan program AI dalam kantor hukum masih relatif tanpa kontroversi. Namun, penggunaan chatbot sebagai kuasa hukum di pengadilan menjadi isu panas di Amerika Serikat. Situasi ini masuk ke dalam isu politik dan teknologi. Pada kasus keempat, situasi yang disajikan berupa masalah polemik terkait pernyataan Presiden RI kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait pengajian ibu-ibu dan pengentasan stunting berbuntut panjang. Situasi ini masuk ke dalam isu politik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai kasus-kasus yang telah kami cari dan kami telah telah. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.